Baik, saudara-saudara, kita mengetahui tekanan darah kita bila mana kita melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan tekanan darah pakai tensimeter, ataupun secara tidak langsung dengan kita memegang akan nadi kita, ya. Lalu kita nadi kita, kalau nadi kita itu kerasa, pukulannya terasa, itu kemungkinan sudah tinggi, ya. Kalau dia sudah pukulannya sudah naik. Nah, kemudian bagaimana kita menerjemahkannya dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengobatinya, menurunkannya, menormalkannya. Baik, puji Tuhan, karena Tuhan membuat kita untuk mempunyai hal ini yang namanya tekanan darah. Oke, jadi saudaraku yang kekasih, ada 3 organ yang utama di dalam tekanan darah ini. Pertama adalah jantung, kedua adalah pembuluh darah, dan kemudian ginjal. Darah ini beredar secara tertutup di dalam suatu selang, tabung, dan dia punya kantong. Dan kantong ini adalah pompanya. Tekanan darah itu dihasilkan oleh pompa jantung. Jadi jantung ini yang menghasilkan shoot, 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 shoot. Tos. Nah, ya. Jadi hati-hati dengan tekanan darah kita, ya. Jadi jantung ini memompa dengan teratur, ya. Normalnya adalah 70-80 kali dalam 1 menit, 90 kali sudah cukup tinggi, 100 kali sudah cukup tinggi, dan bayi normalnya 144 kali. Ya, kalau bayi masih kecil jadi cepat sekali dia punya jantung. Setelah dia semakin dewasa semakin pelan. Tekanan darah pada anak-anak 90/60, pada dewasa normal 120/80, lalu dia naik paling tinggi 140/90, di atas itu sudah darah tinggi. Harus di bawah 140/90, ya. Jadi ini sangat penting bagi saudara-saudara untuk mengetahui mengenai tekanan darah. Nanti yang lain boleh diterangkan. Jadi tekanan darah itu dibuat oleh jantung, kemudian dia mengalir melalui pembuluh darah, dan kemudian dia dibuang, dikencing oleh ginjal. Jadi yang membuat tekanan darah itu adalah jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Kapan tekanan darah itu ditinggikan, dinaikkan oleh denyut jantung? Kalau jantung itu berdenyut lebih cepat, ya, lebih cepat dan lebih penuh. Kalau dia hanya setengah-setengah begini aja, dia punya tekanan itu hanya menggelepar-gelepar, tekanannya darahnya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau dia sepenuhnya dan semakin cepat pada waktu kita olahraga, pada waktu kita stres, pada waktu kita marah, tekanan darah kita naik. Waktu kita bicara pun, pembicaraan itu membuat kita punya tekanan darah naik sedikit. Kenapa? Karena darah dibutuhkan di dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu menaikkan tekanan darahnya, ya. Nah, jadi jantung itu dia memompa. Kemudian pembuluh darah, bagaimana pembuluh darah menaikkan tekanan darah? Kalau pembuluh darah itu mengecil. Pada waktu dia masih lebar, ya, lembut. Pada waktu kita masih anak-anak, pembuluh darah kita itu seperti karet. Dia melebur, semakin keras semakin kaku. Terjadi perlemakan, pengapuran, pengerasan. Akhirnya dia seperti ledeng. Pung, pung, pung. Tadinya dia fut, 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 pung, pung, pung. Lalu terjadi semakin kecil. Fit, 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 fit. Tekanan sudah 200 dan lebih ke atas. Itu karena pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis. Pembuluh darah yang mengeras, menyempit, perlemakan, ya, sama seperti ledeng berkarat. Kalau ledengnya masih terbuka, tapi dia mulai berkarat, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% sudah tertutup. Lalu 70%, 80% semakin sulit darah
Dan darah itu membawa bahan makanan gula dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh otak dan oleh seluruh bagian daripada tubuh. Ya, jadi tekanan darah itu adalah daya dorong daripada tekanan yang ada. Dia menekan ke arah dinding, dia menekan ke arah ujung ya. Jadi dari jantung dia menuju ke ujung tubuh. Baru darah itu kembali ke jantung, dia bukan karena didorong dari kaki, tetapi karena darah yang dari jantung ke kaki dia membalikkan ya. Jadi jantung adalah pompa untuk mendorong ke ujung dan membuat dari ujung kembali ke jantung. Jadi jantung sendiri yang memompanya ya. Nah, kemudian bila mana tekanan darah ini terlalu tinggi, maka ginjal akan membuang melalui kencing ini untuk lebih banyak kencing. Jadi keseimbangan ini ya. Tetapi kalau kita makan garam, garam ini membuat darah itu asin dan darah itu tidak boleh asin. Dia harus diencerkan lagi, maka ginjal akan menahan cairan dan cairan di dalam pembuluh darah membuatnya lebih mengembang, tekanan tambah naik. Jadi makan banyak garam terlalu asin menaikkan tekanan darah. Sebabnya nanti ada anjuran untuk hal tersebut. Nah, jantung dan pembuluh darah itu tergantung dengan pikiran dan saraf kita. Kalau kita gembira, kalau kita damai, kalau kita penuh harapan, sukacita, damai sejahtera, tekanan darah kita dalam keadaan yang normal. Tetapi kalau kita dalam keadaan stres, takut, rumah terbakar, dendam, marah, wah, itu akan dari mental ke saraf, dia mengeluarkan hormon adrenalin, hormon kortisol, hormon yang menaikkan tekanan darah. Jantung, tuk 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 tuk, tuk 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 tuk, ya tekanan ini. Dan ini kalau hanya berjalan 1 hari dia normal kembali. Tapi kalau stres kronis, dia punya masalah berkepanjangan, anaknya selalu nakal, anaknya lari dengan perempuan, istrinya pergi dengan suami lain, atau bagaimana? Ya, ini masalah-masalah dalam kehidupan bisa mempengaruhi mental saraf dan memukul jantung dan pembuluh darah. Jadi saudara-saudara, mungkin saudara sudah mengalami keadaan stres, mengalami depresi, mengalami berbagai tekanan-tekanan batin. Periksa tekanan darah. Periksa keadaan daripada peredaran darah kita. Terlalu capek bekerja, terlalu sibuk, terlalu banyak tanggung jawab. Harus ini, harus itu, diminta oleh pimpinan harus ini, diminta oleh anak-anak uang sekolah, harus begini, begitu, ekonomi memburuk. Ini hati-hati bisa membuat keadaan orang itu naik tekanan darah, jantungnya stop, bisa meninggal dunia. Ya, tetapi kalau kita berada dalam keadaan baik-baik saja, semua bisa berjalan dengan baik. Oke? Jadi saudaraku yang kekasih, sudah paham akan tabel ini sangat mudah ya, sangat mudah. Nanti dokter dan tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya bisa menerangkan lebih lanjut. Tetapi untuk orang awam, untuk saudara-saudara yang bukan tenaga kesehatan, cukup dengan mengetahui akan bagan ini, saudara boleh menerangkan kenapa saudara mengalami tekanan darah tinggi, dari mana hal ini bisa terjadi, dan di mana harus bisa dibalikkan kembali, dinormalkan kembali. Kalau tadinya kita tidak darah tinggi, berarti kita boleh kembali ke tidak darah tinggi, ke normal. Asalkan penyebabnya itu dibalikkan. Tapi kalau tidak, dia akan berjalan terus, akhirnya dia tidak bisa kembali lagi. Akhirnya terjadilah berbagai gangguan-gangguan di jantung, di pembuluh darah, di ginjal, yang mengakibatkan gagal jantung, jadi darah tinggi, bahkan akhirnya ujung-ujungnya gagal ginjal, pendarahan otak, pendarahan di mata, pendarahan di berbagai bagian tubuh yang lain, pecah pembuluh darah, nyumbat pembuluh darah, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kekasih,
Mari kita akan melihat akan permasalahan dari hipertensi ini. Jadi saudara melihat bahwa jantung di sini adalah sumber yang memompa, pembuluh darah yang membawa. Tapi lihat ada aterosklerosis yang kuning ini, ya, yang kuning ini di pembuluh darahnya, dan untung itu baru 30%, ya, baru 30%. Tapi itulah tekanan darah itu menekan, ya. Tapi kalau semakin sempit, waduh, semakin tinggi dia punya tekanan, ya. Dan jantung akan nantinya membesar. Kalau jantung sudah dia usahakan, dia terus, semakin sempit, semakin susah dia akan memompa. Akhirnya dia nggak mampu, dia menjadi besar, itu tandanya gagal memompa. Dan terjadilah gagal ginjal, ujung-ujung kaki dingin, biru, naik tangga ngos-ngosan, dan kalau lebih gawat lagi jalan sedikit, itu sudah udah kecapean sekali, padahal tanah datar. Dan yang paling berat adalah tiduran sudah ngos-ngosan, ya, sudah kecapean, padahal tidak bergerak. Nah, saudara lihat ini bukan pipa ledeng yang berkarat. Ini adalah jantung yang mengalami perlemakan dan pengapuran. Lihat dindingnya, yang tadinya sudah besar, ini sudah 40%. 40% itu sudah mulai tertitip. Jadi sisa 60% untuk berjalan. Nanti 50%, nanti 40%, nanti 30%, aliran darah semakin sempit, ya. Jadi saudaraku, kalau saudara sudah umur 10 tahun pertama belum seperti ini. 10 sampai 20 tahun masih mungkin sudah sering makan itu, tapi bukan. 30 sampai 40 tahun mulai. 40 ke 50 tahun lihat, 50 ke 60 tahun hati-hati. Dan 60 tahun ke atas, ya, mungkin itu sudah sepenuhnya mengalami pengkaratan atau aterosklerosis daripada lapisan dalam daripada pembuluh darah, arteri-arteri kita. Oke, nah, jadi saudara bisa melihat bagaimana dia normal, baru dia mulai terjadi perlemakan-perlemakan dini. Yang kedua, kemudian ketiga semakin banyak lemak-lemaknya. Yang keempat sudah mulai ada peradangan-peradangan. Yang kelima sudah mulai ada pengapuran-pengapuran. Dan yang keenam itu sudah ada jaringan parutnya. Dan kemudian dia semakin meradang dan melembek, akhirnya dia bisa pecah, dan dia terjadilah endapan-endapan di situ, ya, sumbatan-sumbatan, dan akhirnya bisa sumbat serangan jantung atau stroke, ya, atau dia menjadi pengapuran dan perlemakan yang kronis dan alirannya sangat sempit. Oke, mengapa ini? Ini terpengaruh dengan makanan kita, dengan darah kita yang selalu asam, tubuh kita selalu asam oleh karena terlalu banyak kerja, kurang istirahat, kurang minum air putih, kurang makan buah dan sayuran, makan makanan yang meninggikan asam keasaman, ya, menghasilkan banyak sampah-sampah dan perlemakan-perlemakan terjadi pada pembuluh darah kita. Oke, bisa dimengerti mengapa kita pada umumnya jantung berdenyut normal, tapi kenapa tekanan darah kita naik? Itu adalah paling besar disebabkan karena ledeng-ledeng kita sudah berkarat. Jadi saudara, sekarang ini saudara tidak bisa periksa ledeng-ledeng, tapi dengan memeriksa akan tekanan darah, saudara boleh membayangkan bahwa ada kemungkinan bahwa ledeng-ledeng ini sedang terganggu, ya. Nah, baik saudaraku, pada orang yang dewasa, ini tekanan darah yang dia punya atas dan bawah, sistol dan diastol. Normal hijau adalah 120 dengan bawah 80, ya. Dia naik ke 120, dia turun ke 80. Cit, cit, cit. Dia tidak sampai ke 0, dia ditahan di 80. Kemudian 120, 129 per 80 itu sudah dianggap tinggi. 130 ke 139 dianggap bahwa sudah mulai tinggi,
tetapi masih derajat 1. Kemudian derajat 4, 140 sampai ke 180 sudah dianggap krisis. Jadi hati-hati saudara, termasuk kepada saya juga, semua orang yang pada umumnya mempunyai tekanan darah 120 bergembira, dan di bawah daripada itu dianggap normal asal tidak pingsan. Ya, kalau dia di bawah dari 80 itu pasti sudah pingsan. Ya, jadi boleh tekanan kita 90 atau 80. Ya, di bawah dari 80 itu sudah hati-hati, terlalu rendah. Ya, jadi 90 masih oke, 100, 110, 120. 130 sudah disebut mulai ke borderline, kepada perbatasannya. 140 sudah pasti tekanan darah tinggi, dan 160, 170 hati-hati, 180 dianggap krisis, ya. Atau di punya bagian bawah itu sudah naik sampai ke 120, ya. Oke. Baik. Nah, jadi ini adalah cara kita mengukur tekanan darah di atas 180 dan paling di bawah, ya ini, ya, untuk tekan diastolnya ke 80, ya. Nah, seperti itu. Oke, ini sama saja. Jadi tekanan darah normal 90/60. Kalau sudah di bawah dari 90/60, itu sudah low, tekanan darah rendah. Jadi normal adalah antara 120/90 sistol, lalu antara 60 sampai 80 diastolnya. Ya, kalau saudara, ya, salah satu penanda yang penting bukan yang atasnya tapi yang bawahnya justru. Kalau di dalam tekanan waktu istirahat, pada waktu jantung beristirahat, tekanannya tidak mau turun, itu berarti ada tahanan. Jadi ada tahanan yang membuat pembuluh darah ini, tekanan darah ini tidak mau turun. Ya, jadi ini dokter akan cari tahu. Kalau diastolnya tinggi, ini tanda-tanda bahwa kita mengalami tekanan darah tinggi dalam jangka waktu panjang. Ya, jangka waktu panjang. Kalau yang atasnya itu dalam hitungan menit saja udah bisa berubah, ya. Tekanan darah bisa berubah, dia punya tekanan atas. Tapi yang bawah itu dia akan menetap. Dia akan sulit untuk turun kecuali pembuluh darahnya melebar besar. Dibikin lebar besar, dia anjlok tekanan darahnya. Misalnya kalau muntah-muntah, diare-diare, cairan daripada darah itu turun, maka dia akan turun. Oke, ini berdasarkan umur 6 sampai 10, dia 30 sampai 120, dia naik sampai 60, ya, dan seterusnya, ya. Ini kita lihat. Oke. Ya, nah baik, saudaraku, inilah akibatnya kalau tekanan darah tinggi, pecah pembuluh darah, stroke, jantung bisa gagal mengembang, fungsi seksual tidak bisa, impotensi, ya, gagal ginjal, ya, kerusakan dari ginjal, serangan jantung, buta karena pembuluh darah itu bisa pecah, ya, dan terjadi pemberahan di otak. Nah, ini adalah gejala-gejala yang berat, gejala-gejala yang utama yang paling sering daripada tekanan darah kepada kita. Baik, ini lagi kita melihat faktor utama untuk stroke, faktor utama untuk tekanan darah adalah kepada serangan jantung adalah tekanan darah tinggi. Ya, jadi hati-hati, tekanan darah tinggi itu paling banyak disebabkan oleh penumpukan lemak dan pengerasan dari pembuluh darah kita. Oke, jadi ini adalah kalau sudah gagal jantung, tahap pertama, kalau kita bergerak, kita sape, kali kedua, kali stadium ketiga, dan stadium keempat. Yaitu nanti kita bicarakan. Jadi saudaraku, bagaimanakah kita mengatasi tekanan berat badan? Ini ada beberapa anjuran. Kalau berat badannya lebih, turunkan. Alkohol, jangan. Gerak badan harus, tetapi gerak badan yang sedang, ya, sedang. Buah dan sayur luar biasa, luar biasa. Ganti makanan-makanan
yang dari pabrikan, dari proses kepada buah dan sayur. Lemak secara total dan lemak jenuh, artinya ini adalah makanan berkolesterol, yaitu dari daging-dagingan, ya, makanan dari hewani, kuning telur terlalu banyak, kue-kue, dan susu, es krim, dan lain sebagainya yang bisa boleh tapi dalam batas-batas tertentu. Dan upaya mencegah resiko berhenti merokok, batasi lemak dan lemak jenuh sama, ganti dengan lemak jenuh yang mono, ya omega 3, ada omega 6, ya. Tingkatkan minyak ikan setiap hari. Nah, ini bagi yang membutuhkan, maka minyak ikan itu mengandung bahan-bahan untuk bisa membantu tekanan darah itu bisa diturunkan. Oke, bagaimana menurunkannya? Menurut WHO, kurangi garam, bergerak badan fisik, pertahankan berat badan yang baik, makan makanan alami yang segar, jangan merokok, dan ikuti anjuran medis, termasuk menggunakan obat pada tempatnya. Ya, jadi obat pada tempatnya, penggunaan obat secara rasional. Nah, saudaraku yang kekasih, ada salah satu hal yang sangat penting di dalam membuat tekanan darah ini normal. Bahkan Tuhan sudah membuat di dalam dinding pembuluh darah itu ada yang namanya nitric oxide, suatu bahan kimia yang dihasilkan dalam tubuh, suatu gas, ya, suatu gas NO namanya, yang kalau dia masuk di pembuluh darah, dia akan membuat pembuluh darah itu melebar sangat cepat. Itu namanya seperti obat-obat, Sedokar dan lain-lain yang dimasukkan di bawah lidah. Kalau sedang merasa serangan jantung, tekanan darahnya naik, tiba-tiba masukkan di bawah lidah, segera. Dalam hitungan beberapa detik saja, tiba-tiba ini. Nah, nitric oxide ini dihasilkan oleh lapisan endotel, lapisan paling dalam dari pembuluh darah itu, dan dia bekerja untuk melebarkan pembuluh darah, mencegah daripada penggumpalan daripada keping-keping darah, dia membuat hal-hal kerusakan daripada pembuluh darah ini berkurang, sehingga aterosklerosis itu berkurang. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan nitric oxide ini? Dengan makan makanan yang mengandung nitric oxide itu dengan baik, ya. Oke. Nah, jadi saudaraku, saudara boleh bertanya, apakah makanan-makanan yang kaya, banyak yang kaya? Nah, ini disebutkan beberapa, beet, lettuce, seledri, ya, spinach, bayam, semua yang hijau-hijau, ya, collard greens, ya, parsley, kubis, cabbage atau kol, ya, kemudian radish, itu ya, kemudian wortel dan kacang-kacang panjang, dan ya. Nah, ini juga ya, semua yang hijau-hijau ini, beet ya, lihat ada radish, ada carrots, ada apa-apa, ini sangat-sangat bagus. Kalau saudara punya darah tinggi, makanlah makanan salad-salad mentah-mentah segar-segar. Ya, untuk hal ini seledri kita suka pakai, bawang juga kita pakai, ya. Oke, nah kita bisa melihat akan kandungan daripada nitratnya di bagian di jenis-jenis makanannya, ya, jenis-jenis makanan yang bisa mengandungnya. Oke. Bagaimana kita berpola hidup untuk menurunkan tekanan darah, yaitu kurangi berat badan, maka setiap 10 kg turun, 5-10 angka akan turun tekanan darahnya. Dengan makanan, batasi garam, dengan gerak badan, dengan alkohol dibatasi, maka akan ada pengurangan tekanan darah sebesar ini, ya. Jadi melihat bahwa berat badan itu sangat-sangat penting,
turunkan berat badan, atur makanan, kurangi garam, bergerak badan, dan batasi minum alkohol. Ya. Apa tindakan-tindakan berat badan, tinggi badan? Nah, ini nanti kita bicarakan mengenai ini, ya. Baik, ini bila mana kita mau menurunkan berat badan, ya makanan-makanan yang dari goreng-gorengan, makanan-makanan proses, itu yang rendah lemak, yang rendah lemak, yang tinggi serat, itulah yang kita perlu, mengandung kalium, kalsium, magnesium, ya, dan juga garam-garaman. Oke. Nah, setiap hari makan buah, ya, dan sayur-sayuran, apel, jeruk, pisang, dan berjenis-jenis makanan yang lain, fruit juice, ya, jus daripada buah-buahan, dan lain-lain, dan yang lain-lain, ya. Gerak badan juga, kalau kita melakukan gerak badan, kita bisa menurunkan tekanan badan. Rekomendasinya 5 kali seminggu, jangan berat, sedang-sedang saja, 30 menit atau lebih, terus-menerus, ya, atau gerak lebih aktif tapi hanya 10 menit. Kemudian aerobik, dan menggerakkan bagian-bagian otot-otot besar. Dan hati-hati berolahraga kalau tekanannya sudah di atas 160 atau tekanan diastolik bawahnya 110, ya, harus hati-hati. Alkohol jelas kita harus hindari, ya. Merokok juga lebih baik kita hindari. Oke. Dan resiko-resikonya akan semakin besar, ya, kalau merokok. Nah, resikonya bisa naik sampai 28% kalau smoker. Kalau enggak smoker, dia hanya 16%. Jadi merokok itu membunuh. Nah, bagaimana kalau kita memakai garam? Garam dianjurkan 5 gram dalam sehari, dan biasanya bisa sampai 9,5. Nah, ini garam ini oleh karena dari tambah garam di makanan, oleh karena ditambah atau karena makan, ya. Baik. Jadi kita mempunyai manfaat kalau kita menggantikan makanan kita, oke? Nah, coba kita lihat makanan orang Amerika, itu pagi sudah 1 gram, 0,5 gram, 0,8 gram garam, 2 gram, 0,5 gram, 3,5. Sehari bisa 9,3 gram garam. Luar biasa, ya. Banyak sekali garamnya. Ya, sudah sangat tinggi. Jadi hati-hati makanan-makanan yang di kaleng, makanan yang di plastik, ciki-ciki, citato, ya, keripik-keripik yang ditaruh asin, dikasih garam-garaman, ya, asin-asinan. Itu lebih bagus makan makanan karedo, gado-gado, makan tinutuan, bubur nado, ya, dan ya makanan-makanan yang masih lebih alami itu lebih sehat, ya. Nah, ini kita lihat. Baik. Oke, kita lanjut saja. Nah, kemudian relaxation, kita membuat relaksasi, stress management, meditasi, relaksasi otot, biofeedback, ya. Nah, baik, itu adalah cara-caranya. Oke, ada herbal, ada motivasi, dan hal-hal tersebut. Oke, baiklah, saya kira sampai di sini dulu saya memberikan, dan waktu berikutnya kita boleh buka untuk kita bertanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparan tips kesehatan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berkonsultasi dengan dokter. Jika ada yang mau bertanya, mau menyampaikan pertanyaan, boleh lewat chat yang ada, ataupun bertanya secara langsung. Baik, untuk yang pertama ini saya akan membacakan satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat.
yaitu saya punya masalah kecenderungan dengan tekanan darah rendah. Memang keluar dari topik malam ini, tapi saya punya pertanyaan, apa penyebabnya dan gimana cara mencegah tekanan darah rendah? Dipersilakan, Dok. Oke, baik, baik, baik. Bagi orang yang bertekanan darah rendah, itu dan denyut jantungnya itu pada umumnya ya, bisa karena jantungnya yang lemah, bisa karena jantungnya memang normal, tetapi pembuluh darahnya lembek. Jadi orang-orang yang mempunyai, khususnya wanita, wanita yang mempunyai hormon estrogen yang agak tinggi, dia punya pembuluh darahnya itu bisa bisa lembut. Jadi kalau pegang badannya itu lembek lembek sekali ya. Jadi pembuluh darahnya itu lembut, pembuluh darahnya itu mudah melebar. Jadi tekanan darahnya itu nggak bisa tinggi-tinggi. Tapi orang yang keras pembuluh darahnya itu ya. Jadi saya membaca bahwa kalau darah tinggi harus diturunkan, tapi darah rendah tidak perlu dinaikkan. Ada teori atau konsep yang mengatakan lebih baik tekanan darah itu serendah-rendahnya asal jangan pingsan. Nah, itu aja ya. Hati-hati bagi orang yang darah rendah, dia kekurangan garam terlalu banyak, kurang minum terlalu banyak, tidak sarapan pagi, lalu dia berdiri di upacara bendera. Sering sekali dia bisa pingsan dan jatuh, ya, karena tekanan darahnya turun dan oksigen ke otaknya berkurang, ya, seperti itu. Jadi bila mana kita mengalami tekanan darah kita agak rendah, itu pada umumnya tidak terlalu bermasalah, ya, tidak terlalu bermasalah, tidak perlu harus dipaksa dinaik. Oh, harus makan hati, harus makan daging kambing, harus makan lebih banyak lemak-lemak, ya, mau menyebabkan aterosklerosis yang lainnya. Ya, jadi anjuran saya adalah kita perlu periksa dulu ya. Jadi konsultasi dengan dokter untuk mengetahui akan kenapa darah rendahnya ini. Apakah ini bersifat familial, bersifat kekeluarga suatu tren di dalam keluarganya, ataukah dia ada sesuatu yang spesifik pada dirinya, tapi pada umumnya tekanan darah yang rendah itu kecuali oleh karena ada gangguan hormonal tertentu, apa dia punya gondok itu tidak berfungsi dengan baik, nah, itu bisa menyebabkan juga tekanan darah terlalu rendah dan ini perlu pemeriksaan dan tindak lanjut secara medis ya. Tapi itu nanti di ini. Demikian. Oke, terima kasih Dok untuk jawabannya. Dan kita masuk pada penanya yang berikut. Silakan. Selamat malam Dok, mau tanya terkait hal yang sering didengar dan lihat bahwa kalau orang sudah pernah hipertensi harus selalu minum obat hipertensi walaupun tekanan lagi normal. Kira-kira terkait hal ini seperti apa ya Dok? Walaupun masih kategori hipertensi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi prinsipnya adalah kalau ada masalah memang harus dicari solusinya. Jadi kalau tekanan darah itu berlebihan, dia bisa menekan dan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang seperti disebutkan tadi. Tetapi kalau tekanan darahnya sudah normal dan ini kita buat dengan challenge, diuji dulu ya, ditantang dulu, kita coba mengurangi obat itu. Lalu kita periksa tekanan darahnya, periksa tekanan darahnya. Paling tidak sekali dalam satu hari. Biasanya pada waktu tidur. Ya, itu tekanan darah yang pada waktu yang sama setiap hari sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kita eh, periksa kita punya tekanan darah. Kalau jangka waktu tabelnya ya, dalam jangka waktu panjang 1 minggu, 2
tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia tidak pernah naik lagi, ya artinya kita turunkan dosis obat, lalu kita uji. Kita turunkan, kita uji. Kita turunkan, kita uji. Ya, jadi namanya tapering down. Nah, itu kita bisa mengetahui apakah kita sudah sampai kepada normal. Ya, jadi saya adalah seorang dokter dan saya tahu. Pada umumnya dokter mengatakan kali sudah terjadi pengerasan pembuluh darah ini sudah ada perlemakan. Ini tidak bisa dibuktikan. Ini kalau karat sudah di dalam darahnya itu sudah karatan, itu nggak ada bundur yang bisa menggosok dan untuk cungkil supaya itu karatnya di dalam, lemak dan kapur yang ada di dalam dinding boleh keluar. Tetapi akhir-akhir ini penelitian-penelitian dibuat dan juga dipakai arteriogram, ya, dengan scanning bisa dilihat dia punya pembuluh darah punya penyempitan, ya, dikasih aliran lalu dilihat penyempitannya. Dari penyempitan sampai 70% bisa dalam 2 tahun dia menjadi terbuka lagi, ya. Artinya terkikis ini dengan merubah makannya secara drastis, tidak pernah lagi memasukkan bahan-bahan yang oksidatif dalam tubuh yang membuat asam. Ya, ini makanannya betul-betul diganti dan pola hidupnya minum air putih banyak dan lain sebagainya, hati yang gembira dan semuanya itu, ya. Akhirnya bisa. Jadi teori atau konsep sekali hipertensi seumur hidup ada hipertensi, pada umumnya memang karena kalau tidak itu. Namun ada bukti-bukti saat ini 1-2 orang itu bisa normal kembali, ya, normal kembali dan itu bisa terjadi. Ya, jadi pemikiran nihilistik, fatalistik bahwa sekali sakit nggak boleh sembuh lagi. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang sangat-sangat logis. Tetapi dengan adanya logika yang lain atau realita yang lain bahwa kesembuhan itu bisa ada. Tapi memang itu pada orang-orang tertentu, ya. Dan pasti penyakit itu tidak datang walahu alam. Penyakit itu ada yang proses. Jadi dia terjadi menahun-nahun, bertahun-tahun sehingga terjadi. Dan dia mau nyembuh juga itu pun perlu waktu, ya. Dan tetapi proses itu bisa dibalikkan selagi belum rusak total. Masih pada stadium-stadium awal cepat kembali. Tapi kalau membiarkannya sampai kepada stadium point of no return, titik tidak bisa kembali, ya itu hanya Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tapi secara alami, kalau kerusakan masih ringan, itu masih bisa dibalikkan seperti gambar yang disampaikan tadi. Kalau dia punya perlemakan itu dan pengapuran itu belum terlalu besar atau terlalu lanjut. Oke, semoga menjawab. Oke, terima kasih dok. Baik, pada saat ini kita pergi ke yang sudah mengangkat tangan, penanya secara langsung. Kami berikan kesempatan yang sudah mengangkat tangan tadi untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan. Bu Eka ya, silakan. Ya. Oh. Mungkin bisa lebih kuat lagi. Oke, kita ke chatting dulu. Sementara menunggu mempersiapkan. Tadi ada disebutkan relaksasi abnormal. Itu maksudnya apa? Ini pertanyaan di chat. Apa arti relaksasi abnormal? Oh, oke. Dinding pembuluh darah ini dia bisa berelaksasi. Bila mana kita dalam keadaan yang abnormal, itu adalah misalnya bila mana kita mengalami rasa takut yang luar biasa, ya, orang bisa pingsan karena wah
lumayan pingsan ya. Jadi itu bisa karena rangsangan. Oke. Kalau untuk rangsangan terhadap pembuluh darah yang bisa mengalami relaksasi, kita harus berbicara mengenai dua sistem saraf yang mempengaruhi pembuluh darah dan mempengaruhi tubuh. Jadi secara mendasar di dalam tubuh kita itu oleh Tuhan sudah dibuat. Ada sistem simpatik atau sistem parasimpatik. Ini adalah saraf yang tidak bisa diatur oleh kesadaran, tetapi oleh keadaan tidak sadar. Yaitu simpatik ini dikenal sebagai fight or flight, ya. Dia artinya berkelahi, ya, atau lari. Ini keadaan-keadaan gawat. Bila mana ada rumah terbakar, bila mana ada musuh, ada apa, maka saraf simpatik ini akan berujung kepada hormon adrenalin, kortisol, epinefrin. Dia akan menaikkan tekanan darah. Dia akan saraf ini kalau kita marah dan lain sebagainya itu bisa datang, kemudian dia langsung kepada pembuluh darah dan melepaskan dia punya hormon epinefrin, tekanan darah naik. Di sisi yang lain ada yang menurunkan tekanan, namanya parasimpatik. Dia membuat pembuluh darahnya melemas, ya, dan seperti itu. Nah, rangsangan parasimpatik ini di dalam pembuluh darah ada saraf yang dari otak dia berjalan sampai ke bagian mulut kita, sampai ke dada kita, ke jantung, sampai ke usus kita, yang namanya saraf vagus. Bila mana saraf ini terangsang, tekanan darah akan turun. Pencernaan akan berlangsung lebih aktif, lendir-lendir akan keluar, ya. Jadi parasimpatik disiapkan oleh Tuhan untuk mengembalikan, memulihkan tubuh, ya, memulihkan tubuh. Jadi dia akan membuat ini membesar. Jadi bila mana kita punya usus dikorek-korek atau di leher ini kita gosok-gosok, tekanan darah kita bisa turun. Ada reseptor untuk membuat relaksasi. Nah, relaksasi itu bisa abnormal atau dilatasi, ya, pelebaran pembuluh darah itu bila mana kita ketakutan, kaget, nah kita bisa pingsan tiba-tiba dalam hal seperti itu. Atau kita kurang minum air, kurang garam, ya. Garam juga tidak boleh terlalu banyak, tapi jangan nol juga, ya. Jadi harus ada keseimbangan, tapi dengan makan buah dan sayuran bahan-bahan yang alami, garamnya itu pasti ada, ya. Makan dengan cukup ada. Tapi kalau memang kita sedang keringetan, banyak sekali keringatan dan sudah mulai lemas, makan sejumput, secuil garam masukkan, ya itu membuat kita segar kembali, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, terima kasih dok. Kami berikan kesempatan kepada yang tadi sudah bertanya secara langsung, sudah angkat tangan untuk bertanya secara langsung. Ada? Atau saudara-saudara yang lain yang mau bertanya secara langsung, ini dari rupanya lebih banyak, lebih nyaman di chat, ya. Oke, kita akan membaca. Ada yang secara langsung? Mungkin ada terkunci, Pak Glenn. Oh, oke. Maaf. Ya, di-unmute. Ya. Ya. Maaf. Tolong di-unmute. Ya, silakan Bu Eka. Oke, dipersilakan. Sore dokter, terima kasih atas ilmunya. Silakan yang mau bertanya secara langsung, sudah dibuka mikrofonnya. Ya, Ibu Eka, silakan Bu Eka. Dokter, saya mau tanya. Ya. Dokter. Halo? Ya, dipersilakan, Bu.
Kita tunggu sebentar, jaringannya mungkin. Boleh bertanya, Dok? Oke, baik. Oke, Silakan. silakan. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Saya punya tekanan darah ini, kan mesti tahu kenapa sampai ada tekanan darah. Mesti ada sebabnya. Ya. Betul sekali. Nah, sebabnya kan saya kan ada asam lambung yang tinggi, dokter. Oke. Ya, makanya darah selalu naik. Ya, makanya sekarang saya konsumsi obat yang harus pagi dengan malam. Betul. Jadi, tapi yang saya alami adalah tadi dokter bilang kalau tekanan darah di atas masih di atas 140 itu normal. Tapi saya justru beda, dokter. Justru kalau 110 per 70 itu enak saya, dokter. Ya. Tapi kalau di atas 120, 130 udah pusing, dokter. Begitu. Ya. Itu yang saya tanyakan. Jadi makanya saya tanya kalau saya di atas 150 justru nggak normal lagi malah, dokter. Kalau 110 per 70 itu dokter enak sekali. Makanya saya konsumsi obat yang dokter kasih saya, Mikardis yang 80 untuk pagi dan Adalat Oros yang malam, dokter. Ya, tapi ya masih tidak terlalu bagus juga karena akibatnya dari asam lambung yang tinggi, dokter. Nah, kira-kira bagaimana, dokter? Ya, makasih banyak. Oke, baik. Jadi bawaan seseorang itu, tekanan darahnya itu tidak semua orang sama. Ada orang yang normalnya di 120, 130, kalau 140 sudah dianggap tinggi. Dan memang ada seperti Pak Herold, itu normalnya kalau 110 dan ke bawah. Kalau sudah 120 dan ke atas sudah mulai merasa itu tekanannya sudah berlebihan. Ini adalah bawaan individual. Jadi ada kekhususan daripada setiap orang. Dia biasanya tekanannya di tekanan ini kalau lebih itu sudah tinggi bagi beliau. Jadi itu adalah bawaan seseorang. Tetapi kita bicara secara statistik. Statistik itu artinya pada kelompok orang banyak, ya. Orang banyak pada umumnya rata-ratanya seperti itu. Tetapi ada perbedaan perseorangan dan itu kita akui. Ya, kita akui. Jadi walaupun aturan secara umum kebanyakan orang adalah di antara 120 dan 130, normalnya adalah di bawahnya 60 sampai 80 ya. Jadi untuk di atas 90 sampai 120. Jadi Pak Erod sebenarnya masih normal. Nah, kemudian ditanyakan, apakah kalau tidak memakai obat, apakah Pak Herold bisa nyaman atau justru kalau pakai obat baru bisa terbantu, ya baru bisa bantu perasaannya dan yang lain. Nah itu pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah memang betul perlu obat. Kemudian yang kedua adalah Pak Herold mengatakan bahwa juga mengalami asam lambung yang tinggi, yaitu asam lambung suka ini jadi ada sakit ma dan lain sebagainya hal tersebut. Nah, jadi kesehatan ini terdiri daripada kumpulan faktor-faktor. Jadi dia multifaktorial. Sehat itu bukan hanya karena tekanan darah, bukan hanya karena asam lambung yang normal, bukan hanya karena pikiran yang baik, bukan hanya karena olahraga yang cukup. Ini faktor-faktor ini semua saling kait-mengait. Jadi kalau kita ada tekanan darah, kalau kita ada asam lambung bersama-sama, kalau kita ada dua faktor, kita harus tanya, apakah ada satu faktor umum yang terkait dengan dua-duanya? Contohnya, terlalu banyak kerja, terlalu banyak pikiran, ada permasalahan-permasalahan yang datang bertubi-tubi walaupun kita bisa mengatasinya. Jadi ada semacam stres atau ada semacam kecapean, keletihan. Jadi
keletihan, kecapean, pikiran ini bisa menyebabkan dua-duanya, bisa menyebabkan asam lambungnya, bisa menyebabkan tekanan darahnya. Jadi pertanyaannya lagi, apakah asam lambung ini menyebabkan tekanan darah tingginya? Pada waktu saya keluar asam lambung, tekanan darah saya mulai naik, ya. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang kita perlu untuk tanyakan dalam rangka kita mencari akar permasalahannya, ya. Jadi, misalnya kalau penyebab dari asam lambung dan penyebab daripada tekanan darah naik itu adalah karena misalnya ada masalah pribadi. Nah, masalah pribadi itu apakah karena kurang olahraga, apakah karena kurang tidur, apa karena ya, jadi seperti itu. Jadi terima kasih Pak Herold adalah membuat pilihan yang baik mau mencari solusi terhadap kalau saya tekanannya naik saja 120 saya udah merasa tidak nyaman seperti itu. Oke, itu baik ya. Jadi saya punya jawaban adalah tidak ada aturan yang persis sama untuk semua orang. Ada orang yang harus menggunakan obat. Ya, ada orang yang kalau dia tidak menggunakan obat, dia punya tekanan itu melonjak dan dia bisa kena stroke. Maka dia dilindungi oleh obat itu. Walaupun obat juga ada efek sampingnya. Tapi kita abaikan efek sampingnya itu demi efek samping yang lain kalau kita tidak pakai obatnya, ya. Jadi demikian. Tapi kita coba dulu ya dibimbing oleh coachnya, oleh dokternya, oleh yang merawatnya, baru kita melihat siapa tahu ada jalan keluar selain daripada obat. Ya, tapi kalau masih perlu pakai obat, saya juga tidak mengatakan stop obat itu karena ada resiko yang bisa terjadi. Mungkin seperti itu saya punya jawaban. Bagaimana Pak? Terima kasih dokter. Terima kasih. Oke, baik Pak Herold. Ya, makasih. Oke. Baik, Ibu Eka tadi. Ya, dipersilakan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Bu. Dokter, saya mau bertanya. Tahun 2013, abang saya kan itu dia ada pecah pembuluh darah di hidung. Ya. Kemudian setelah dioperasi dan sembuh, dan tahun 2020 bulan Februari kemarin pecah pembuluh darah di otak lagi di sebelah kiri, dan dia lumpuh sih sebenarnya, udah sembuh tapi masih bisa digerakkan kakinya. Yang saya tanyakan, apa sih treatment supaya bisa, dia orangnya gemuk, perutnya besar, terus badannya juga kakinya gemuk lah badannya itu. Jadi apa treatment yang bisa kita lakukan supaya kembali normal gitu? Karena dia pada saat dia makan obat tensinya sama kayak Bapak tadi 40 per berapa gitu, jadi normal terus gitu kalau konsumsi obat. Oke, baik. Jadi anjuran saya untuk manajemen bagi abang kita mengetahui dia punya kelainan dasar. Apa kelainan dasarnya yang menyebabkan kemudian kita menanganinya. Selain itu, seperti tadi, obat boleh kita gunakan pada waktu tertentu dalam waktu yang dibutuhkan, tetapi berat badan itu salah satu faktor yang mengganggu tekanan darah, membuatnya tekanan darah tinggi, ya. Jadi karena makan yang berlebihan, tekanan darah bisa naik. Jadi kita akan coba turunkan dia tekanan darah dengan pola makan yang alami. Kita kurangi goreng-gorengan, minyak-minyakan, produk dari pabrik-pabrikannya. Nah, kita kurangi makanan-makanan terproses. Nah, kita ganti dengan proses alami, bukan proses pabrikan yang ada garamnya, ada hal-hal lagi yang lainnya, dan lain-lain seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, jadi kalau ada bisa konsultasi pribadi lebih langsung,
kita bisa mengetahui lebih banyak lagi. Tapi itu secara umum. Jawaban saya adalah apa yang tadi disampaikan di dalam presentasi. Ya Bu ya, kalau ada boleh share nomor HP, kita bisa konsultasi lebih lanjut mengenai Abang punya kondisi secara lebih rinci. Oke, boleh begitu? Iya. Jadi kalau mau berkonsultasi lebih rinci dapat mengirimkan nomornya kepada kami untuk kami atur waktu dengan dokter ya. Oke. Baik, pada saat ini kami akan membacakan pertanyaan yang masuk di chat. Kalau blood pressure-nya 150/80, adakah ini blood pressure-nya kita tinggi? Jadi kalau 150/80, apakah itu termasuk tekanan darah tinggi? Oke. Sistolenya sudah termasuk tinggi, diastolenya masih termasuk normal. Dia punya kesimpulan adalah bahwa resikonya tidak terlalu besar untuk terjadinya karena di bagian bawahnya itu masih ada normal ya. Tetapi kalau bawahnya itu naik tinggi, itu resikonya justru untuk komplikasi lebih besar. Jadi untuk hal itu adalah pada umumnya kalau kita menggunakan itu masih jadi dia ini adalah pada dasarnya waktu istirahat tekanan darahnya normal, tapi mungkin ini ada sesuatu yang membuat menekannya sehingga naik. Kemudian kita coba evaluasi setiap hari ya, setiap hari bahkan dalam satu hari ini beberapa kali ditensi. Nah, kalau kita mau mengevaluasi bukan hanya waktu pagi, tapi kemudian jam 9, jam 12, jam 3, jam maghrib, ya sebelum tidur, kita buat dia punya siklus. Di dalam siklus satu hari itu kita boleh tahu, oh ternyata 150 ini hanya waktu pagi, waktu setelah jam 9 sudah 130, pada waktu jam 12 sudah 130, sudah itu ya. Jadi angka yang ada itu kita boleh percaya atau boleh kita pegang kalau kita sudah membuatnya berseri. Aturan secara umum bagi kami dokter, tekanan darah itu harus diperiksa minimal 3 kali berturut-turut pada 3 hari dan waktu yang sama pada 3 hari yang berturut-turut. Baru diambil rata-rata. Jadi kalau hari ini 150, besok 150, besok lusa 150, kita simpulkan dia punya tekanan darah rata-rata 150. Tapi kalau hari ini 150, turun ke 120, lalu boleh naik, kita mengatakan itu bervariasi, ya bervariasi. Jadi belum mendapatkan yang ini. Jadi itu dulu dalam menerjemahkan arti daripada angka-angka tersebut. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dok untuk penjelasannya. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Lujileo untuk menyampaikan pertanyaan. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Selamat malam. Dokter, ini waktu yang lalu kan saya ada periksa lab. Memang ada beberapa ini. Saya punya lab yang tidak bagus, yaitu uric acid-nya itu 8,61. Triglycerid-nya 201. HDL-nya 38. LDL-nya itu 200. Ya. Lalu gulanya itu 123. Oke. Lalu total kolesterolnya itu 296. Oke. Efek yang saya rasakan dengan keadaan ini kan saya sakit kepala, Dokter. Oke. Seringkali kalau tidur saya jadi sakit kepala.
Lalu saya cerita sama teman-teman, mereka bilang coba berhentikan semua jenis kacang. Ya, lalu semua sayur hijau. Lalu saya jadi bingung gimana ini, karena katanya sayur hijau itu bisa menyebabkan pengentalan darah begitu, karena mungkin di situ banyak. Jadi untuk sudah mau 2 minggu ya, 2 minggu ini saya jadi bingung mau makan apa saya. Jadi yang kita sudah ya tidak konsumsi daging, ya lalu sayur-sayur bagaimana ini? Jadi saya mau makan brokoli juga jadi segan, mau makan daun ubi juga segan, karena sayur hijaunya ini disuruh saya hentikan. Apa yang saya harus buat nih, Dok? Karena kepala saya kalau tidur malam, seringkali saya bermimpi, begitu kaget, kepala sakit luar biasa. Dan di puncak-puncak kepala inilah yang sakitnya itu. Kalau saya miring ke kiri, sakitnya di sebelah kanan. Miring ke kanan, sakitnya di sebelah kiri. Begitu, Dokter. Oke, baik. Boleh tanya berapa tekanan darahnya rata-rata? Kalau tekanan darah sebenarnya, ya pada waktu lalu kan saya sudah di ring ini, Dok. Oke. Waktu yang lalu itu sudah 95%, ada yang 90%, jadi waktu itu kena 3 ring. Ya. Tapi pada waktu seperti itu tekanan darah saya hanya paling 100, 110, jarang sekali itu 120. Jadi saya juga penyempitan 95%, tapi tekanan darah saya tetap rendah. Ya. Ya, itu yang saya juga. Ya. Jadi sekarang ini tekanan darah saya sekitar 110, 100 per 80 atau per 70, antara itu saja. Oke. Jarang saya 120 itu. Oke, baik. Ya. Jadi dari gambaran ini memang kolesterolnya agak naik, trigliseridanya agak naik, asam uratnya agak naik, HDL-nya bagus ya. Di hal itu cuma LDL-nya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi harusnya HDL-nya lebih baik lagi mengenai hal itu. Baik. Jadi nanti minggu depan kita coba mengenai asam urat ya, dan makanan-makanan yang berkaitan dengan asam urat. Kalau kacang ya, tapi kacang-kacang yang lain itu sayur-sayuran hijau itu enggak usah ditakuti. Itu nanti minggu depan kita akan terangkan mengenai ketakutan terhadap purin dari sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran hijau. Padahal itu beda dengan purin yang dari daging-dagingan, ya. Nah, jadi nanti kita akan terangkan bahwa tidak perlu takut darah akan kental, tidak perlu takut asam urat akan naik kalau makan bayam, makan kangkung, makan hal-hal lagi yang lain itu ya. Nanti depan karena ini satu topik yang belum dibawakan, nanti kita bawakan supaya itu bisa terjawab. Tapi untuk sekarang pendeta memang ada perlemakan untuk hal itu, nanti kita eksplorasi. Nah, pendeta katakan sudah pernah di ring, ya, itu berarti bahwa pembuluh darahnya sudah 10 tahun pertama, 20 tahun, sudah 30, 40 tahun itu sudah mengalami pengapuran dan perlemakan. Aterosklerosis sudah terjadi, sekarang sedang beralih membaik, tapi masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa daripada aterosklerosis masa lalu itu. Jadi dia tidak langsung terkelupas dan hilang gitu ya. Dia akan terkelupas pelan-pelan sampai dia membuka. Nah, jadi pendeta waktu di arteriografi di cath lab ya, dibuat foto dengan kontras di dalam pembuluh darah, itu apa yang ditemukan waktu dipasang ring itu? Berapa? Memang ada penyumbatan di jantung.
Berapa persen? Berapa persen dia? Waktu yang pertama itu ada yang 91, ada yang 95%. Jadi yang 95% itu akhirnya dikasih 2 ring sambung. Ya. Yang 90 itu hanya 1. Ya. Lalu setahun kemudian tadinya itu ada yang 50%, sudah jadi 75. Ditambah lagi 1 ring. Jadi sekarang ada 4 ring di 3 tempat. Ya. 4 ring di 3 tempat. Oke. 4 ring di 3 tempat. Oke, baik. Baik. Jadi ini perlu proses, Pendeta, untuk mengembalikannya. Sudah bagus pola makannya ini. Nanti kita akan lihat ini kolesterol ini bisa dari mana dia muncul. Apakah dari nasi putih, kalau Pendeta masih makan nasi putih, dari trigliseridanya, karena trigliserida bisa diubah menjadi lemak pada orang-orang tertentu, ya. Bisa dari karbohidrat diubah pada lemak dan lain sebagainya. Ada proses apa yang menyebabkannya itu. Tapi kalau ada pernah terjadi penyumbatan sampai 90% itu berarti bukan hanya di jantung, seluruh pembuluh darah, tapi yang terutama ke jantungnya, ya. Tapi di belakang, di kepala, di seluruh lah. Dia punya walaupun perlemakan itu ada daerah-daerah yang dia lebih sering dia punya pengapuran itu, aterosklerosis itu, dia terjadi di daerah jantung, di kepala, ya. Jadi tapi itu sampai tulang belakang, sampai ke arteri, di mana ada arteri, di situ bisa terjadi perlemakan, ya, bisa terjadi aterosklerosis. Jadi saya punya tanggapan adalah sudah bagus apa yang Pendeta mulaikan dan sudah mulai begini. Jangan takut dengan saya. Lanjutkan itu, nanti depan kita akan terangkan bahwa biji-bijian apa yang harus dijaga. Kalau kacang tanah, iya. Kacang tanah menghasilkan arginin omega 6, ya. Sedangkan yang omega 3 itu lebih baik terhadap peradangan, ya. Jadi nanti ada 2 proses yang membuat ini pembuluh darah ini berkarat. Satu adalah peradangan inflamasi, yang satu adalah oksidasi, yaitu oksigenasi yang pembakaran yang korosif, ya. Itu yang merusak. Jadi kalau hanya makan lemak saja tanpa ada oksidasi, tanpa ada asam berlebihan di darah, itu lemak itu tidak akan nempel ke pembuluh darah. Lemak akan tinggi tapi tidak akan menyebabkan pembuluh darah itu sampai jadi maksudnya begini, lemak itu dia tempel di dinding luar. Lemak itu masuk di bawah lapisan satu yang namanya dia masuk dan dia membuatlah aterosklerosis itu di bawah situ. Jadi dia harus ada robekan daripada dia punya endotel yang disebabkan oleh karena ya asam yang lambung ini kurang makan sayuran, kurang makan buah-buahan, darah itu jadi asam. Terlalu banyak karbohidrat, protein dan lemak, ya. Dan kurang istirahat, radikal-radikal bebas terjadi dan lain sebagainya terjadi. Maka dia mulai masuk kolesterol itu mulai masuk, akhirnya menebal sampai berapa puluh persen, bahkan sampai 90% itu. Jadi lemak adalah salah satu masalahnya, tapi masalah daripada oksidasi dan inflamasi yang sudah terjadi di dalam tubuh, itu akan bekerja untuk akhirnya menyebabkan hal tersebut. Ya, tetapi dengan sekarang sudah mulai reversal, ya kita tunggu waktunya. Ya, sudah bagus, sudah pasang ring. Nah, tetapi kalau tidak merubah polanya, akan pasang ring ke-5, ke-6, ke-7. Akhirnya ya semuanya pasang-pasang ring. Tapi kalau kita sudah membaik, makanan kita sudah oke, ini, ya. Nah, nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut, Pendeta. Saya udah 2 kali dengar bahwa lemaknya ini. Nah, kita nanti coba berkonsultasi, lalu lihat pola makannya. Nah, kita yakin pasti ada perubahan, ya, pasti ada perubahan dan perbaikan. Terima kasih. Ada satu lagi, dokter.
Oke. Ini kan karena saya sering sakit kepala. Jadi kan saya dengar kesaksian ada teman, ada pendeta yang ini, dia melakukan brainwash Ya. yang dilakukan oleh Dokter Terawan. Saya sudah berpikir apakah saya perlu, karena saya juga ya mengkhawatirkan ke sana, dokter. Ya. Jadi saya berpikir mau coba konsultasi ke sana. Kebetulan ada seorang dokter yang saya kenal, kerjanya di sana juga, Dokter Siagiat. Ya. Apakah itu baik atau bagaimana pandangan dokter? Ya. Jadi benar bahwa ini adalah masalah dari pipa ledeng yang berkarat. Iya. Dengan lemak-lemak, dengan pengapuran-pengapuran yang menumpuk. Nah, bila mana terjadi penyumbatan, gumpalan darah atau pecah itu lemak itu keluar dan beredar di dalam darah dan dia masuk ke bagian otak tertentu dan dia masuk begini. Pembuluh darah itu dari yang sebesar ledeng besarnya dari jantung dia keluar cukup besar dan dia akan datang sampai sekecil rambut. Nah, kalau dia akan masuk ke daerah yang sekecil-kecilnya itu dan dia nyumbat, itu yang menyebabkan stroke, bisa terjadi pendarahan otak atau pembuluh darah di otak itu bisa terganggu ya. Nah, seperti yang tadi Ibu Eka ceritakan ya mengenai abang yang mengalami hal tersebut ya. Nah, bila mana itu baru berlangsung beberapa jam atau 1 atau 2 hari itu belum menggumpal keras. Jadi pada waktu dimasukkanlah akan ke daerah itu, lalu dipancarkanlah suatu obat penghancur bekuan darah dan dimasukkan dia pergi, maka dia akan menghancurkan pembuluh darah itu terbuka lagi jalannya. Kalau dia sudah lama, maka itu kurang bermanfaat. Pada waktu kalau dia punya penggumpalan sudah betul-betul keras, mau tembus sudah sulit ya. Nah, tapi teorinya seperti itu. Tapi siapa tahu ada hal-hal lain yang bisa disampaikan oleh Dokter Terawan. Saya kurang tahu, tapi siapa tahu kalau mau konsultasi ya silahkan. Dan kalau ada kesempatan yang memfasilitasi ya silahkan. Apalagi kalau gratis ya. Gratis. Kita coba. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Oke. Saya Baik, mau kita baca ke pertanyaan di chat. Ya, oke. Ini saya sudah usia lansia dan saya mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi dan kolesterol. Tapi apakah mungkin saya dengan pola hidup bisa menghilangkan obat-obat ini? Ya, oke, baik. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah kalau dulu normal, kita bisa kembali ke normal. Bila mana kita membalikkan proses-proses yang menyebabkan sakit tersebut. Kita balikkan dia. Jadi kalau kita terlalu banyak makan konsumsi, kalau kita terlalu capek, kita terlalu stres, kita kurang istirahat, kurang olahraga, kita kurang minum, kita kurang makan buah dan sayuran, maka kita balikkan hal-hal tersebut. Makan lebih banyak sayuran, makan ini. Saya masih menyimpan optimisme bahwa hal yang baik bisa terjadi karena ada seorang bapak yang penyumbatan jantungnya sampai 100%. Sampai 100% pun, tapi belum mati-mati. Dia berpola itu, tahu-tahu ada. Siapa tahu ada pembuluh darah sampingan yang bisa diperbaiki. Ya, jadi jangan putus asa. Memang pada umumnya kalau sudah rusak, sudah susah mau diperbaiki. Tetapi masih ada keanehan-keanehan yang boleh terjadi yang bisa diterangkan secara ilmiah. Ya, jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi untuk mengatakan bahwa tidak boleh lepas obat kolesterol, tidak boleh lepas
obat tekanan darah tinggi, itu oke-oke saja, karena kalau sampai tidak terkontrol bisa menyebabkan peningkatan penyakit dengan komplikasi-komplikasi yang lebih gawat, bahkan akhirnya juga kematian. Ya, jadi pada prinsipnya jangan tinggalkan obat itu selagi belum ditangani dengan baik dan lengkap. Tapi kalau dibimbing dengan baik, dibuatlah penelitiannya dengan baik, saya mempunyai keyakinan bahwa hal itu bisa membaik. Karena prinsipnya kalau kita menangani semua faktor-faktor yang mengganggu, tidak ada satu faktor yang kita abaikan, kita buang, kita tangani semuanya dengan baik, dengan cara yang masuk di akal, maka saya yakin itu bisa menolong ya. Semoga itu bisa menjawab ya. Nah. Oke, terima kasih Dok. Dan saat ini kami kembali ke penanya secara langsung untuk. Saya ada yang bertanya langsung dari Han. Silakan. Cara mengganti minyak mono dengan pakai minyak apa? Oke, jadi saya tidak menganjurkan untuk kita memakai minyak, ya, tetapi kalau mau memakai minyak kelapa adalah minyak yang terbaik, ya, yang untuk kita pakai. Nah, kalau kita mau pakai minyak-minyak yang lainnya, itu untuk apa? Ya, jadi nanti kita akan bicarakan kenapa harus menambah minyak, ya. Nah, kalau kita makan sudah cukup, sedikit ada goreng, kita minyak kelapa, minyak itu tidak sangat banyak. Jadi untuk kelapa itu yang paling baik. Kemudian kemarin saya tensi 113/97, kok jantung sekali, yang bagian bawah itu apakah jantung tekanan darah? Baik, itu tekanan 113/90 itu tidak terlalu dekat, itu normal, ya. Itu kurang lebih 110/90, nah 97 itu mengarah ke 100 ya. Nah, tetapi sekali lagi alat ukur itu menentukan. Kalau kita memakai telinga, maka angkanya bisa bergeser lebih jauh. Kalau kita pakai telinga, tergantung kepekaan dari telinga kita dan alat stetoskop. Kalau kita pakai digital, itu angka perbedaannya itu lebih kurang. Dia lebih tepat karena dia memakai sensor denyutannya itu, tekanannya itu. Ya, dia tekanan lalu sensor tit, dia akan keluar. Jadi dia menyensor lebih peka untuk tekanan dari digital. Sedangkan perawat dokter itu memakai telinga, dan dia benar siapa yang telinganya bagus dan siapa dia punya otak untuk menerjemahkan bunyi duk 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 duk. Nah, kalau dia punya cara, jadi itu tergantung orangnya cara itu. Tapi kalau digital, dia harus dikalibrasi. Bisa saja pemeriksaan dari digital itu 10 atau 20 angka lebih tinggi daripada telinga, ya. Jadi itu. Tapi ya kita gunakan alat, karena kalau kita mengganti-gantikan alat, ukuran tiap alat itu bisa bergeser sedikit ya. Nah, jadi itu prinsipnya kalau kita menensi darah. Kemudian kapan waktu tensi yang paling baik? Standarnya pagi hari. Pada waktu baru bangun, kita tensi tekanan darah, artinya belum ada pengaruh daripada gerakan dari pikiran dan sebagainya. Hanya tidur bangun langsung ada. Ya, jadi kita standarnya mengambil tekanan darah pada waktu kita sudah full istirahat. Ya, lalu kita ambil. Nah, dalam praktek saya, dalam wellness center, ada seorang bapak yang dia diperiksa sepanjang hari ya, tiap 2 jam kami periksa dia punya tekanan darah.
dan yang paling tinggi adalah waktu bangun pagi. Justru dia bilang, loh, kok saya bangun pagi selalu tinggi, ya. Nah, jadi akhirnya kita eksplorasi kenapa beliau itu pada pagi hari paling tinggi, ya. Dan saya baca beberapa artikel yang mengatakan bahwa memang bisa bahwa ada orang-orang tertentu pagi hari justru waktu baru bangun tekanan darahnya sudah paling tinggi, lalu akhirnya dia menurun seperti itu, ya. Nanti kita coba mengeksplorasi hal tersebut. Tapi prinsipnya adalah 3 kali tiap pagi, ya, kita buat. Tapi kalau kita mau tahu kita dalam satu hari, kita buat tiap 2 atau 3 jam kita tensi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sudah habis. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi yang di chat. Dulu ibu saya stop obat-obat hipertensi karena ikut terapi. Beberapa tahun ini sudah tidak lagi mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan atau buah yang dianjurkan. Sekarang kamu lagi. Sekarang rasa kram atau kesemutan di tangan kaki. Apakah masih bisa kembali menggunakan obat-obat alami atau harus kembali ke obat-obat dokter? Tensi terakhir 150/100. Oke. Baik, jadi dua-duanya bermanfaat. Bila mana kita memang memenangani akan tekanan darah ini dengan cara yang alami bisa. Dan itu perlu kita follow up, terus ikuti bagaimana perkembangannya. Kalau kita juga mau menggunakan obat, kita juga harus mengikuti dan mengkontrol secara teratur. Jadi bila mana umur kita sudah semakin lanjut, kita lihat kepada Bagas tadi, itu pembuluh darah itu sudah mengalami aterosklerosis. Apalagi kalau sudah umur 50-60 tahun, pasti gumpalan lemaknya itu sudah cukup banyak. Apalagi kalau konsumsi makanannya dan oksidasi dan terjadi proses korosi dan seterusnya. Jadi anjuran adalah dua-duanya bagus, dua-duanya baik, tapi yang penting dalam hal ini adalah kita kontrol dengan baik, ya. Kita kontrol, mau ke dokter silakan, mau ke pola hidup silakan, dua-duanya baik, tapi ya itu. Dan ada satu poin lagi yang lain. Kita coba berusaha untuk membuat suatu terapi yang merupakan kebiasaan kita. Untuk sementara waktu, kita memakai terapi dengan jus-jus, dengan buah-buah, dengan bahan yang mungkin mahal-mahal dan tidak ada di Indonesia. Kita pakai berry, kita pakai minyak zaitun, kita pakai ini dan itu. Boleh saja. Tetapi saya punya pandangan adalah bahwa di kampung, di tempat kita ada produk-produk yang Tuhan berikan secara lokal. Memang berry itu bagus, memang itu dan dia juga lebih mahal. Tetapi ada pepaya, ada nanas, ada pisang yang orang dari luar negeri, orang Amerika sangat mencari-carinya karena itu mahal. Kita mencari buah-buah dari luar negeri, padahal di dalam kita punya tempat itu sudah cukup bisa ada, ya. Nah, jadi tidak salahnya kita ada chia seed, tidak salahnya kita ada biji rami atau yang lain. Ada almond, ada flaxseed, ada almond, ada walnut, ada apa yang mahal-mahal. Tetapi kalau bisa kita carikan suatu pola yang lebih sesuai dengan keadaan kita, lebih sesuai dengan kampung kita, yang justru itu sangat baik, ya. Contohnya di Kupang itu daun kelor, ya. Daun kelor itu sangat bermanfaat. Tapi bagi orang di Kupang anggap itu makanan kampung, ya. Contoh bagi orang Manado itu daun makanan woku blanga.
itu biasa sekali. Padahal itu sangat-sangat bermanfaat. Oh, makan tinutuan tiap hari, nasi bubur Manado tiap hari, itu enggak bagus. Itu enggak masalah. Apalagi kalau dia punya nasi merah, ya. Tapi dia punya sayur-sayuran dan yang lain-lain itu sangat-sangat baik. Nah, sekali lagi, jadi dua-dua punya cara medis maupun dengan alami, semua ada manfaatnya, ya. Yang alami akan memperbuat. Nah, kalau ke alami, buatlah suatu pola yang kita akan cari dia punya terapi, sehingga terapinya ini bukanlah terlalu aneh. Untuk jangka waktu pendek, mungkin saja kita perlu untuk mendapatkan zat-zat gizi yang agak mahal, agak eksotik, ada yang istimewa. Tetapi lama-kelamaan kita harus cari suatu pola yang enak, yang nikmat, yang baik, tetapi memang berasal dari lokal domestik. Jadi kita sekarang mempromosikan gunakanlah bahan-bahan alam. Nah, Bapak Jamie Senduk, dia adalah seorang dari Malang, dia praktek di Bali. Dan waktu dia di Bali, dia bilang, loh, di sini nggak ada anggur, nggak ada apel, yang ada adalah jeruk Bali, jeruk Bali, jeruk Bali. Maka dia banyak menggunakan jeruk Bali dan juga berhasil. Ya, jadi di mana kita bisa menemukan bahan alam yang baik sebagai obat atau terapi kita, maka kita boleh menggunakannya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tekanan darah sudah 150, bawahnya 100, 110, itu pasti sudah ada pengerasan pembuluh darah. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa itu boleh ya, walaupun 2 tahun untuk terjadi perubahan, ya tidak dalam hitungan, mungkin rasa enaknya bisa dalam 2 minggu, 3 minggu sudah ada hasilnya. Tapi untuk jangka panjang sampai tekanan darahnya bisa normal, mungkin perlu waktu yang agak lebih panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sering kram pada telapak kaki ada hubungannya dengan tekanan darah? Oke, baik. Itu belum saya jawab tadi ya. Jadi saudaraku, dalam kita menerjemahkan akan satu penyakit, suatu gangguan, gejala dan tanda penyakit, kita harus melihat mendiagnosanya dengan 3 cara. Anatomi, fisiologi, dan patologi. Anatomi. Di bagian itu ada jaringan apa? Di situ ada saraf. Bisa saja karena peradangan saraf. Di situ ada pembuluh darah. Bisa saja karena pembuluh darahnya juga. Di situ ada tulang, ada sendi, ada hal-hal apa. Jadi pasti dia adalah jaringan yang ada di tempat itu, ya. Nggak mungkin itu usus buntu kalau di situ ya. Dia itu adalah pembuluh darahnya, bisa ya, bisa karena pembuluh darahnya, bisa karena sarafnya ada kekurangan vitamin atau apa-apa yang lainnya ya. Kedua adalah fisiologinya apa? Apa fungsi daripada bagian tubuh itu? Bagian tubuh itu adalah untuk bergerak, berarti otot, berarti saraf, berarti tulang ya. Kalau itu punya bagian untuk bergerak. Lalu yang ketiga patologi. Hanya ada beberapa proses sakit dasar. Ya, seperti infeksi, metabolisme, trauma, dan lain-lain, imunitas, dan lain-lain, ya, keracunan dan lain sebagainya. Jadi untuk mendiagnosa penyakit itu, ya itu bisa juga karena tekanan darah. Ya, bisa juga karena tekanan darah, aliran darah ke tempat itu mungkin kurang, ya. Mungkin juga ada peradangan daripada sarafnya atau neuritis atau neuralgia, ya selain daripada aterosklerosis dan sirkulasi yang terganggu ke tempat itu. Nah, kita boleh periksa mengenai hal tersebut. Oke, terima kasih dok. Mungkin ini dijawab secara singkat. Ukuran tekanan darah berapa untuk bisa donor? Baik, tekanan darah itu harus normal untuk donor, ya. Kalau dia punya tekanan paling tinggi 140/90, ya itu aturannya. 150 itu tergantung kalau ada dokter PMI di saat itu yang mau mengawal, boleh. Tapi kalau udah 170 pasti sudah dihalangi. Dan kalau di bagian bawah dia di bawah 100, 90
Nah, itu kurang dianjurkan ya. Kalau tekanan darah rendah itu tidak dianjurkan, dan tekanan darah yang sudah 150 ke atas itu dianjurkan untuk tidak. Paling tinggi 140, paling rendah bawahnya itu adalah 100 ya. Nah, paling rendah 90, 100 untuk diastolnya. Ya. Oke, terima kasih dok. Ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan sekaligus yang berhubungan dengan obat. Sebaiknya kapan minum obat hipertensi, pagi hari atau malam hari sebelum tidur? Kemudian simvastatin, captopril maksudnya ya, Divax, allopurinol, nifedipin, beta block. Dok, ini semua obat yang dikonsumsi oleh suami saya. Ini diminum setiap hari. Ada saran yang lebih baikkah biar tidak terlalu tergantung pada obat? Saya ada pertanyaan. Valsatran 180 mg dan malam. Kenapa susah banget menurunkan tekanan darahnya, dok? Oke. Jadi yang pertama, kapan minum obat, kemudian bagaimana bisa lepas, dan sudah minum tapi tidak turun. Oke, baik. Pertama disclaimer dulu. Tidak boleh saya mengklaim bahwa saya adalah ahli darah tinggi. Ya, saya adalah dokter umum yang mempelajari prinsip-prinsip kedokteran umum, dan saya mempunyai pemahaman mengenai tubuh. Saya memiliki kepada penyembuhan integratif fungsional lifestyle. Nah, saya bukan ahli spesialis itu, tapi obat-obat itu semuanya adalah untuk darah tinggi dan untuk kolesterol, ya, dan untuk asam urat, ya. Tapi paling banyak adalah untuk tekanan darah tinggi, ya. Semua obat-obat itu untuk hal tersebut, ya. Nah, setiap bahan kimia itu ada efeknya, dia punya cara kerja, dan ada efek sampingnya. Nah, jadi untuk mengetahui secara benar, memang dokter spesialis belajar untuk menggunakan obat-obat tersebut dengan pengalaman beliau, ya, pengalaman beliau. Jadi saya menyerahkan kepada dokter tersebut untuk memilih yang terbaik. Nah, tetapi saya punya pendapat adalah dokter yang lebih bisa menyaring, bisa lebih mendiagnosa, lebih mengetahui, itu biasanya bisa mengurangi daripada jumlah obat-obatan tersebut. Jadi prinsip multiple drug, ya, itu kepada simple drug saja, ya. Kombinasi dari obat-obatan itu tergantung daripada setiap dokter, ya. Tapi dokter yang lebih memahami akan lebih sedikit dia punya penggunaan obat, ya. Nah, contohnya nifedipin itu adalah obat yang sangat lebih kuat untuk dipakai kalau misalnya yang lain-lain itu kurang bisa menurunkan, bisa dipakai obat yang langsung melemaskan pembuluh darah, tapi dengan efek-efek sampingnya mual dan ini, ya. Captopril itu adalah obat yang baik, tetapi efek sampingnya batuk-batuk, ya. Itu akan terbatuk-batuk, mudah terbatuk-batuk efek sampingnya. Nah, jadi untuk hal tersebut silahkan berkonsultasi dengan dokternya. Namun saya akan berusaha untuk sambil menggunakan obat itu, cobalah untuk makan buah, makan sayur-sayuran, dan hal-hal yang lain. Kalau ada masalah pikiran, kalau ada masalah hubungan, kalau ada masalah tekanan batin, hubungan-hubungan yang terganggu, maka itu coba kita selesaikan. Jadi ada aspek fisiknya, yaitu tadi rangsangan dari, ada aspek psikisnya, dan ada proses yang paling dasar, aterosklerosis. Ya, pembuluh-pembuluh darahnya mengalami perlemakan dan pengerasan dan penyempitan. Yang itu yang paling umum. Baru ada faktor-faktor lain, proses-proses lain yang bisa terjadi. Ya, jadi saya jawab secara umum saja, tapi secara spesifik obat per obat
itu harus ditanyakan kepada dokter yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak dok. Selanjutnya, apa maksud darah cair tapi blood pressure-nya tinggi? Baik. Jadi blood pressure itu adalah tekanan, cairan itu adalah keenceran, kekentalan daripada darah. Darah itu dibuat oleh tubuh kental sama dengan kental daripada putih telur. Ya. Jadi komponen daripada cairan darah yang paling banyak adalah albumin. Albumin itu adalah putih telur. Mengapa darah itu kental dan tidak encer seperti air? Sebab kalau dia encer seperti air, maka tubuh ini akan bengkak. Karena air itu akan mengalir keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan, maka kita akan bengkak. Itu sebabnya orang yang rusak dia punya liver, bocor ginjalnya, keluar banyak ini zat putih telur atau albumin, itu bengkak-bengkak semua badannya ya. Nah, jadi Tuhan sudah membuat bahwa darah itu harus kental dalam kekentalan yang khusus. Ya, tapi jangan terlalu kental juga. Jadi ada ukurannya. Kemudian tekanan darahnya itu adalah tekanan daripada darah itu untuk mendorong ke arah dinding dan ke arah ujung tubuh dan dia balik lagi. Ya, jadi beda daripada kekentalan darah adalah berapa encer atau cairnya, berapa kentalnya daripada darah yang ditentukan oleh kandungan bahan-bahan padat yang ada di dalam cairan darah, dan tekanan darah itu hanyalah daya dorongnya. Ya, daya dorongnya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Masih ada 3 pertanyaan ini. Oke. Cara mengganti minyak mono mau pakai minyak apa? Mungkin tadi sudah dijawab ya, minyak kelapa. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Anak jari saya kebas-kebas. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Oke, baik. Di jari itu ada pembuluh darah, bisa karena peredaran darah yang terganggu. Di sana ada otot, bisa karena kejang-kejang otot, bisa karena kecapean, kedinginan. Di situ ada saluran ada urat saraf. Urat saraf itu bisa mengalami peradangan, bisa mengalami gangguan neuropati. Ya, jadi bisa karena hal tersebut. Nanti kita coba periksa untuk memilih ini yang mana di antara faktor-faktor tersebut. Terima kasih. Dan kepada minyak nabati mono unsaturated, ya, minyak tidak jenuh yang mono itu terbagi atas omega 3, omega 6 dan omega 9, ya. Nah, sedangkan yang saturated atau yang jenuh adalah minyak kelapa. Dulu ditakuti, jenuh bisa bikin jantung. Itu bisa terjadi bila mana dia punya pola hidup minyak itu dicampur dengan yang berkolesterol, yaitu hewani, ya. Tapi kalau dalam batas tertentu, minyak kelapa digunakan untuk ya kita goreng sedikit, ya, atau kita menggunakannya untuk ditumis sedikit, dicampur di makanan sedikit, atau santannya kita gunakan dalam batas tertentu dan kita aktif bergerak, itu bagus untuk tubuh. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita hanya duduk-duduk saja, makan banyak, makan kue, makan macam-macam, ya, baik kue tradisional maupun kue ini, makan nasi putih banyak, tepung-tepungan, disitulah bisa mengganggu keseimbangan daripada tubuh kita. Oke, terima kasih dok. Ini pertanyaan yang terakhir. Dokter, kalau ada kencing manis, bolehkah makan buah-buahan sebab mengandungi gula? Bagi yang ada tinggi darah, digalak-galakkan pula makan banyak buah-buahan. Bagaimana itu?
Ya. Bagi orang yang mempunyai gula darah yang tinggi, maka kita akan coba menurunkan akan gula darah itu, reversalnya dengan berangsur-angsur, ya. Nah, buah mengandung gula, ya, tapi dia mengandung enzim-enzim, serat, dan juga vitamin-vitamin dan fitokimia yang lain. Jadi prinsipnya bahwa itu bermanfaat. Dan gula yang khususnya kalau dia sangat-sangat tinggi, barulah kita akan membatasi gula dari luar. Jadi prinsipnya adalah buah itu adalah baik. Dia mengandung serat dan dia punya vitamin sangat baik untuk kita. Maka kita menggunakannya dengan tidak menjus atau membuang serat. Kita memakan buah itu atau kita blender masih boleh, dan kita ukur dia punya ini, ya. Jadi sekali lagi masalahnya bukan semata-mata kepada gulanya, tetapi kepada proses tubuh untuk kita buat resistensi insulin itu bisa dinormalisasi. Ya, jadi proses yang paling mendasar. Jadi untuk itu maka gula darah ini akan terjadi bagaimana orang yang normal kalori tinggi terus, makanannya kalori terus dan menjadi gemuk akan menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin naik kepada pradiabetes. Pradiabetes akan jadi diabetes dan akhirnya komplikasi. Jadi itu adalah langkah-langkahnya, ya. Nah, kapan kita menggunakan buah pada dasarnya dianjurkan karena itu tadi fitokimianya, antioksidan dan lain sebagainya. Dan dia punya sumbangan kepada gula darah, itu yang kita akan periksa. Jadi kita akan kontrol gula darahnya, ya, baru kita membuat. Jadi untuk hal ini, mari ikut program, mari ikut kontrol secara seluruhnya, sehingga kita bisa tahu, kapan boleh buah, berapa banyak buahnya, kapan stop buahnya, seperti itu, ya. Dan kita harus melihat secara keseluruhan untuk diri kita memberikan nasihat, bukan hanya semata-mata, nggak boleh buah dan ini, ya. Jadi seperti itu saya punya jawaban. Kita periksa bersama, dan buah itu boleh kita gunakan. Ada gula, tetapi enzim, serat, dan bahan-bahan lain itu sangat-sangat dibutuhkan. Terlebih untuk orang diabetes. Oke. Baik, terima kasih. Tepat pada waktu, sudah jam 9 ini, waktu Indonesia Tengah. Ya. Dan kita akan menutup acara pada malam hari ini dengan doa. Kita tetap membuka dengan doa, dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Baiklah saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa secara Kristiani. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pemelihara, penuh kasih, penyembuh dan penyelamat kami. Engkau saja asal-usul daripada segala sesuatu. Engkau yang membuat rumus-rumus kehidupan. Engkau yang membuat susunan-susunan yang begitu baik. Fungsi-fungsi yang begitu lancar. Tidak ada gangguan. Namun karena hidup di dunia fana, Tuhan, kami membuat kesalahan. Lingkungan mengganggu kami. Hubungan-hubungan kami teruji, ditantang Tuhan. Namun berikan kami kekuatan, kuasa melawan segala hal, kuasa untuk menang terhadap segala hal. Ajar kami ilmu yang benar, sehingga kami tahu menggunakannya. Kami tahu ada 4 cara penyembuhan, yaitu tubuh memberikan kuasa, Tuhan memberikan kuasa, tubuh boleh sembuh sendiri dengan cara-caranya. Tuhan memberikan pola hidup sehat dan nasihat untuk hidup dengan baik. Tuhan memberi hikmat kepada rumah sakit, dokter, perawat, tenaga kesehatan yang menggunakan
teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam batas-batas yang baik. Dan kalau ada kelebihan, bisa terjadi efek samping dan indikasi-indikasi yang lain. Tapi Tuhan, melalui doa kami datang kepadamu, karena Engkau mendengar kerinduan hati kami. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, selain kami datang dengan cara manusia, kami juga datang pasrahkan semua hidup dan diri kami kepadamu. Engkau kuasai kami, Tuhan. Engkau bimbing kami dengan hikmat dan akal budi, sehingga hati nurani kami, pilihan-pilihan kami bijaksana. Kami boleh berpola hidup sehat, boleh memperbaiki diri kami, dan Tuhan akan memperbaiki apa yang kami kurang mampu memperbaiki. Engkau akan bisa melakukannya. Kami sudah bicara pada malam hari ini mengenai tekanan darah, mengenai obat-obat, mengenai makanan, mengenai pola hidupnya. Tuhan bimbing kami selanjutnya, agar kami semakin mengetahui dan kami bisa melakukannya. Dan terlebih, kami mohon hasil ya Tuhan, hasil yang baik, supaya setelah kami melakukannya, kami memperoleh kesehatan yang sempurna. Bila mana ada kekurangan dosa, mohon ampun kiranya Tuhan. Hapuskanlah jauh-jauh Tuhan. Buang itu ke ujung-ujung daripada bumi ini. Tetapi selamatkan kami di dalam kerajaan sorga. Bila mana Engkau menjemput kami, kami siap. Segala hormat dan syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.